Cepatnya. Dah, muncul gak? Muncul. Jul, nge-lag ya? Nge-lag gak sih? Tidak. Bentar. Sabar. Nah, oke teman-teman, kalau kata Kones tadi malam ini kita melanjutkan materi yang udah dibawain sama Kones dari Minggu. Ini cuman nambahin sedikit. Ayatnya juga masih sama. Bahasnya juga masih sama, penyebab perpecahan yang sering terjadi. Yang umum, kayak penyebab utama yang sering terjadinya di gereja itu, atau nggak selalu harus di gereja, tapi di luar gereja juga di kehidupan dunia kita. Nah, ayatnya ya dari yang Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kalau nggak salah ini yang dibahas Koanes di poin terakhir khotbahnya waktu hari Minggu. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, aku peringatkan kamu seperti yang telah aku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, tapi malam ini kita bakal fokus di cuma dua, di kepentingan pribadi sama di iri hati. Yang tadi udah disebutin, hal ini merupakan penyebab yang paling sering terjadi di antara pelayan Tuhan di gereja maupun di luar. Di mana biasanya orang-orang yang seperti ini yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri ada maksud tertentu di mana mereka melayani atas ada maunya mereka demi ego mereka sendiri. Nah, definisi dari kepentingan diri sendiri ini kita semua tahu bahwa orang yang memilih untuk mengedepankan kepentingan pribadinya itu dia cuma mikirin kepuasan dari dirinya sendiri dan hal yang membuat dirinya enak. Nah, ditambahin dikit iri hati, jelasin sekalian definisinya. Iri hati itu dimana orang yang punya sifat iri hati itu dia nggak suka akan pencapaian atau yang diperoleh oleh orang lain. Nah, di kepentingan diri sendiri, pelayan Tuhan pasti ada aja yang udah tahu mengenai kebenaran, tetapi ada maksudnya dia pelayanan di dalam gereja, entah untuk kepentingan dari dirinya sendiri atau mau dari kedagingan sifat duniawinya. Dia itu yang pengen pelayanan dilihat orang, menyembah Tuhan agar dikira rohani, paling rohani. Pelayanan bisa aja demi dapat upah. Nah, padahal kalau mengenai upah ini, udah dibilang di Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan yang ini pun sia-sia. Nah, uang itu bisa jadi penyebab akar dari segala kejahatan. Awalnya dari situ. Di 1 Timotius 6 ayat 1 di 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, yang Koana sering sampaikan juga, kita gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, karena Tuhan itu Allah yang cemburu. Nah, ini seorang hamba, kita adalah hamba, tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Maksudnya, kepada dua Tuhan itu, misalnya emang seperti itu, kita menyembah Yesus, tapi ada hal lain yang membuat kita jadi seakan-akan menyembah itu, entah berupa ini kayak yang di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 tentang percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini kita masih melakukan itu semua. Hal yang sifatnya duniawi kayak yang Koana sampaikan tadi.
Nah, selanjutnya, iri hati yang tadi. Sifat seseorang yang nggak pengen orang lain berhasil. Ini juga jadi penyakit hati di gereja maupun kehidupan luar gereja. Contohnya, kalau di gereja tuh, kok dia bisa sih dapat pelayanan, jadwal pelayanan lebih banyak dari gue. Gak adil dong, gue kan lebih jago segala macam dari dia. Nah, atau kayak ngelihat apa ya, kayak ngelihat di kehidupan dunianya, misal nih di Instagram, post makanan enak, post begini-begini yang hal yang sifatnya yang dia punya, tapi orang tersebut yang iri hati itu nggak punya, dia ngiri jadinya. Emang gitulah. Dari sini kita bisa bilang kalau dia itu apa ya, hatinya busuk lah, ngeliat orang lain begitu, iri. Kemudian, tapi apa ya, kita bahas yang di gereja aja dulu deh. Sadar gak sih orang ini kalau ia iri hati itu sama aja orang itu melanggar kebenaran. Kalau kita masih iri hati, kalau kita masih ya iri hati dengki gitu, mirip-mirip, itu sama aja kita melawan kebenaran. Yakobus 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, yang tadi, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Nah, dan Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kita sama-sama tahu, kalau dari diri kita sendiri masih mengedepankan kepentingan diri sendiri, mementingkan diri sendiri dan iri hati, sama aja itu bakal ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat yang terjadi. Nah, balik lagi nyambung ke tema kita bulan ini, tema gereja untuk persatuan. Nah, kalau kita ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, pasti bakal ada kekacauan dan kesatuan itu nggak mungkin terwujud dari itu karena ada masalah di dalamnya. Nah, iri hati menunjukkan juga kalau kita ini masih melakukan kehendak duniawi. Nah, dari iri hati orang bisa melakukan kejahatan yang tadilah udah disebut. Apalah poin kita hari ini yang bakal jadi intinya? Apa sih alasan kita gak boleh mementingkan diri sendiri dan iri hati? Pertama, tadi barusan disebut di Yakobus 3 ayat 14 dan Yakobus 3 ayat 16. Sama kan? Udah ingat kan? Bacain lagi deh. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kita mementingkan dirinya sendiri, janganlah kita memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Artinya kalau kita mementingkan diri sendiri dan perasaan iri hati, kita itu melawan kebenaran. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ akan terjadi kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu ya poinnya yang pertama itu ya, kita melawan kebenaran. Terus yang kedua, artinya kita itu masih hidup menurut daging. Di Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kenapa kita harus melawan? Karena daging itu lemah. Ingat teman-teman, roh memang penurut. Nah, makanya dikasih peringatan nih sama ini ayat ini. Berjaga-jagalah itu merupakan peringatan, warning. Kita juga disuruh berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Biar kita bisa melawan kedagingan kita juga. Kita orang yang hidup menurut daging lebih suka melakukan kehendak daging. Mereka gak mau ninggalin kedagingannya. Nah, karena orang tersebut lahir dari daging, harusnya kita mematikan kedagingan biar kita itu gak hidup menurut daging. Kita harus hidup dalam roh, gak boleh kompromi-kompromi sekali.
Pilih satu, udah satu. Jangan dicampur-campur. Ntar ikut ini, ntar ikut yang ini. Ntar ikut yang benar, ntar ikut yang salah. Kita juga apa ya, sebagai orang percaya, kita sudah diberikan Roh Kudus untuk memimpin kita kepada kebenaran. Dan kita juga harus yakin dan percaya kalau apa ya, Tuhan itu mampu untuk mematikan kedagingan kita kalau kitanya mau. Kita punya pilihan untuk mematikan kedagingan kita asal kita mau dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, minta bantuan Tuhan buat pimpin biar kita bisa melawan kedagingan. Terus di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Mungkin ini sebenarnya udah cukup jelas. Janganlah kamu mengasihi dunia. Nah, balik lagi ke Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Itu semua merupakan perbuatan duniawi, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan lain sebagainya. Yang tadi di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Nah, kalau kita masih melakukan itu, kasih Bapa otomatis gak akan ada dalam orang itu. Dan kasih Allah itu sempurna dalam hidup. Dan kasih Allah ya. Jangan ngaku kalau kita mengasihi Tuhan tetapi masih melakukan kehendak daging atau melakukan kehendak duniawi maunya kita. Nggak mikir panjang buat ke depannya. Daging itu kita sama-sama tahu dan Koanas juga udah sering ingetin kalau daging itu asalnya itu dari iblis. Ya, yang sering disebut juga berarti iblis lah bapak orang itu, bukan Tuhan Yesus yang kita sembah. Nah, daging itu tidak berguna. Nah, di satu bentar udah kelihatan. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata serta kekaguman itu bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ya, tadi udah disebut juga hal itu asalnya dari iblis dan iblislah yang menjadi Bapa kita atau kalian yang masih apa ya mengedepankan kemauan duniawi, keinginan kalian sendiri. Nah, di Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali nggak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, ini dia. Daging itu lemah. Daging itu tidak berguna. Jadi buat apa kita memelihara kedagingan kita karena roh lah yang memberi kita hidup. Nah, di Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roh lah yang memberi hidup, sedangkan karena keinginan daging adalah maut. Jadi keinginan daging itu tidak apa ya, tidak penting ya nggak sih kata-katanya? Kayaknya iya deh, harusnya kata-kata kayak gitu. Karena keinginan daging adalah maut, ujung-ujungnya membawa kita kepada maut. Sedangkan kalau kita hidup dipimpin oleh roh, dia yang memberi kita hidup. Begitu teman-teman. Terus kita juga sering dikasih tahu ya, di Galatia 5 ayat 17. Udah sering ditekanin. Kalau keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Dan sebaliknya, keinginan roh juga berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, di Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, sudah percaya sama Yesus, sungguh-sungguh ia harus, kalau di sini telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita harus menyalibkan kedagingan kita. Kita lawan kedagingan itu. Terus poin yang ketiga, nah kita kalau masih melakukan ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Galatia 5 ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Cukup jelas ya teman-teman dari yang Galatia 5 ayat 21 ini. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Nih, kesimpulannya. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, seperti itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo. Yo, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Halo teman-teman. Ada yang mau bertanya? Ko Ana siap menjawab. Gimana teman-teman? Nas, ngerti gak? Main mulu, main. Lagi minum, lagi minum. Main terus, main. Ngerti Koko. Oke deh. Gimana teman-teman yang lain? Sudah cukup jelaskah apa yang sudah saya jabarkan kepada kalian semua pada malam hari ini? Gimana Jelas Giboy? kok. Gimana Giboy? Paham nggak? Ngangguk doang ini si liputan 6. Mana Patricia, Filia, Ii Priscil, Saron? Paham kok. Puji Tuhan. Saron, gimana Saron? Saron. 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 Paham kok. Oke. Rachel, gimana Rachel? Ngerti. Bener gak? Mm. Coba Kones tanyain Kones ke Rachel kok. Bukan Rachel doang, semuanya Oh, lah iya. poin-poinnya. Bianca gimana? Poinnya gimana? Sudah cukup jelaskah poin yang sudah dibagikan? Bianca gimana? Christina? Halo, Bianca. Oh, saya ada suaranya nggak sih? Kok ada kan? Ada. Ada. Christina, gimana Christina? Christina. Kayaknya audionya di-connectin gitu deh. Oh, Jelas kok, maaf mikir mic-nya lagi error. error. Oke, Karis, gimana Karis? Paham. Oke. Ban. Ya, Ada yang mau ditanya? enggak Per, thank you Per. Terima kasih. Kenzo. Kenzo nih biasa banyak nih. Kenzo. Ya kok. Oh, Elvina. Elvina ini Vina bukan ya? Betul. Oh iya. Gimana Vina? Ada yang mau ditanya kah? Nggak ada. Oke. Ban. Ya, Ada yang mau ditanya nggak Ban? belum ada. Belum. Udah mengerti semua kok. Tanyain dong, poinnya apa? Iya. Apa? Siapa tadi yang paham? Oh ini Rachel tadi paham banget. Apa Shell? Poinnya Shell? Malam hari ini. Boleh Riati. Nggak boleh iri hati. Poinnya. Poinnya kalau kita ini masih melakukan kehendak dunia, apa Shell? Sunyi. Tuh katanya ngerti. Udah paham banget. Sunyi kok. Oke, gimana yang lain? Ada pertanyaan? Apa udah paham?
Kalau dari yang tadi ditanya sih udah paham. Katanya. Oke. Kalau sudah paham, pertanyaannya adalah setiap orang yang sulit lepas dari perbuatan daging, keinginan daging tadi sudah dijelaskan oleh Ferdinand. Keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Sebab perbuatan daging itu telah nyata. Marah, geram, kedengkian, terus perselisihan, percabulan, hawa nafsu, pesta pora, kemabukan, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam kategori atau golongan orang-orang seperti apa? Menurut Firman ya. Nggak gampang loh kok. Nggak gampang loh untuk bisa melepaskan dari kedagingan kita. Sebab kita hidup ya punya daging, jasmani kita. Tidak semudah yang dikatakan. Nah kalau misalnya kita terpleset bagaimana kok? Yuk, itu pertanyaannya. Silakan dijawab. Siapa saja silakan mau menjawab. Ren. Kalau terpeleset bagaimana kok? Kan tadi dibilang kita harus meninggalkan perbuatan daging itu telah nyata. Kita tahu itu dosa. Lalu bagaimana ketika kita terpeleset kok? Kita jadi nggak sengaja gitu. Nah, terpeleset itu ada dua kemungkinan. Engkau bisa sengaja, engkau bisa nggak sengaja. Iya, bisa aja udah tahu di depan licin, tapi dilewatin. Gimana? Maksudnya itu biar kata-katanya lebih mudah ya teman-teman. Bukan maksudnya kepleset beneran. Kepleset gitu. Tersandung dalam dosa, jatuh dalam dosa. Udah tahu di depan ada itunya, tapi sengaja dilewatin. Nah, itu gimana tuh? Kayak ditantang. Gimana, Giboy? Menurut kamu gimana, Giboy? Kalau terpleset gimana kok? Kalau tersandung jatuh dalam dosa gimana kok? Halo? Silakan yang lain, Eben, Anes Gabe, boleh jawab siapa aja. Tipen. Oto ada nggak, Oto? Saya belum tahu. Oto ada nggak? Nggak ada kok. Oke, Patricia boleh jawab. Elvina. Kata Ii Prisil, bangkit, bangun lagi. Bangkit, bangun lagi. Oke. Tapi kalau kita kayak gitu sama aja apa? Kayak mempermainkan Tuhan dong. Kepleset lagi, tobat lagi. Jatuh lagi, tobat lagi. Oh, menurut saya sih kok. Cedak. Menurut saya ya seperti yang firman Tuhan bilang. Kalau misal kamu udah tahu tapi kamu melakukannya ya maut lah yang jadi. Itu kan Tuhan ibaratnya adil. Hah? Tuhan emang mengasihi, maha pengasih, tapi dia adil gitu. Oke, jadi menurut kamu orang yang tahu itu dosa tapi tetap dilakukan ya maut, pokoknya intinya gitu ya. Oke ya. Saya jelasin sedikit lagi, saya langsung share screen aja. Terima kasih untuk Ferdinand untuk bahan materinya lumayan, udah 20 menit. Saya cuma menambahkan doang di sini. Risiko. Udah muncul ya? Sudah. Ini kemarin ya, sudah ya, kita semua berasal dari persahabatan dengan dunia. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ini ia menjadikan dirinya musuh Allah. Teman-teman, adik-adik semua sudah tahu kalau kalian adalah musuh Allah. Jika kalian adalah seterunya Allah, ya sudah tahu ujungnya, endingnya itu di mana. Ya pasti kebinasaan. Kau lanjutkan sedikit lagi. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging.
Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Perhatikan di sini baik-baik, teman-teman semua. Keinginan daging, sarkos, adalah maut, thanatos. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Engkau mau pilih yang mana? Engkau sudah tahu keinginan daging itu telah nyata, apa-apa saja sudah tahu. Ini keinginan daging, endingnya ke sini. Dan kalau engkau memilih untuk mau dipimpin dan mengikuti keinginan roh, maka yang engkau dapatkan adalah hidup dan damai sejahtera. Pilih aja sekarang. Mau tetap melakukan keinginan daging, mau tetap hidup di dalam dosa, atau engkau menyerahkan tubuhmu, anggota tubuhmu, hidupmu kepada Tuhan untuk melakukan keinginan roh. Setiap orang yang sudah menyalibkan kedagingan, setiap orang yang sudah menjadi milik Kristus, ia harus meninggalkan keinginan daging. Sebab kalau masih ada orang yang sulit meninggalkan ini atau masih hidup di dalamnya, itu sama saja engkau tidak sepenuhnya menjadi milik Kristus. Engkau masih dikuasai oleh dosa, itu masalahnya. Nah, kalau engkau hidup terus menurut daging, ya engkau pasti memikirkan hal yang dari daging. Yang kau pikirkan daging, terus memuaskan hawa nafsumu, memuaskan hidupmu, memuaskan keinginanmu, yang kau pikirin itu semua. Jadi salah nggak kau punya impian? Nggak ada yang salah. Sama sekali nggak ada yang salah. Saya juga punya impian nanti bisa punya rumah yang baru, nggak ada masalah, itu impian. Tapi permasalahannya adalah apakah setiap hari yang kau pikirkan itu hal-hal kayak gitu tuh? Rumah. Engkau mikirin Tuhannya kapan? Engkau mikirin keinginan rohnya kapan? Ketika engkau ketemu orang, ketika adik-adik ketemu teman, ketemu siapapun, engkau harus mengeluarkan kasih loh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, penguasaan diri. Itu buah roh. Punya impian boleh, nggak ada yang nggak boleh. Setiap orang bebas untuk mempunyai impiannya masing-masing. Tetapi di dalam menjalani kehidupan ini, kita perlu ingat bahwa kita harus lebih mengutamakan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan. Yaitu kita harus dipimpin hidup kita oleh keinginan roh. Jelas ya? Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, somatos, kamu akan hidup. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita mematikan. Di sini katanya mematikan, meninggalkan, melepaskan perbuatan-perbuatan daging itu. Maka kamu akan hidup. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, epitumias, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Kita udah telah banyak loh menggunakan waktu, kita pergunakan untuk melakukan keinginan-keinginan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lebih gawatnya lagi, kalian semua udah mengenal Allah, tapi masih melakukan ini semua nih. Kalian udah mengenal Allah loh, kalian udah mengenal Tuhan, tapi masih melakukan ini. Hati-hati, hati-hati. Semua orang yang melakukan hal-hal di atas, termasuk ke dalam orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau engkau masih melakukan keinginan daging, kau masih sulit untuk melepaskan, meninggalkan keinginan daging, ya berarti engkau termasuk ke dalam
orang-orang yang tidak mengenal Allah. Oh, saya mengenal Allah. Enggak, engkau enggak mengenal Allah. Setiap orang yang mengenal Allah udah pasti bisa meninggalkan keinginan ini semua. Dan dia pasti mau melakukan keinginan roh. Itu orang yang mengenal Allah dengan baik ya. Makanya pengenalanmu kepada Allah, kalau engkau mengenal Allah menurut atau secara levelnya, secara akurat, saya udah jelasin waktu seminarnya di hari Selasa. Kalau engkau mengenal Tuhan di level yang akurat, di level yang semestinya, engkau pasti bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatanmu. Engkau bisa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Sebaliknya, kalau engkau ngakunya mengenal Allah, tapi belum di level yang semestinya, belum di level yang akurat, engkau sulit untuk ninggalin keinginan daging. Sorry to say. Engkau masih, apa ya, ya sulit lah, tarik-menarik jadinya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tuh. Semua itu bukan berasal dari Bapa. Nah, kalau teman-teman semua, adik-adik sudah tahu semua bahwa itu bukan berasal dari Bapa, kenapa kalian masih mau memilih dan melakukannya? Itu semua dari dunia. Hal-hal ini tuh semua ada di dalam dunia. Itu bukan berasal dari Bapa, itu berasal dari dunia. Pertanyaan saya adalah, engkau berasal dari mana? Setiap orang yang berasal dari Allah pasti mengasihi Allah. Setiap orang yang mengasihi Allah sudah pasti melakukan dan memegang teguh setiap perintah dan ketetapannya. Itu nyambung semua. Nah, engkau mengasihi Allah, engkau mengenal Allah enggak? Engkau berasal dari Bapa enggak? Siapa yang menjadi bapakmu? Penting di sini teman-teman, adik-adik semua, supaya kita harus tahu bahwa kalau engkau memang mengenal Allah, engkau harus dapat meninggalkannya. Meninggalkan apa? Perbuatan daging itu. Sebab ya itu semua bukan berasal dari Bapa, itu dari dunia. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya, epitumias. Sekali lagi diulang, kamu adalah milik Kristus, engkau telah ditebus, engkau telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, tidak ada lagi korban penghapusan dosa, engkau telah dibeli lunas harganya oleh darahnya yang mahal, darah anak domba. Untuk itu engkau sudah menjadi milik Kristus dan engkau tidak boleh lagi dikuasai oleh dosa. Dosa itu jadinya dosa. Hidupmu harus berubah. Hidupmu harus berubah. Hidupmu harus metanoia. Perubahan secara pikiran dan perbuatan ke arah yang lebih baik. Itu metanoia. Metamorfosis lah kalau kalian tahu lah, metamorfode. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Firman Tuhan mengingatkan kita, memberitahu kita bahwa jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya sia-sia. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi engkau harus serupa seperti Kristus. Sehingga engkau dapat membedakan, menguji, dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Engkau tidak boleh serupa dengan dunia ini. Dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Ya maksudnya keinginan daging itu. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. So, hari ini
Pertanyaannya adalah apa yang kau pikirkan saat ini? Apa yang saat ini menjadi fokusmu untuk engkau pikirkan ke depan? Kalau ke depan kau masih fokus untuk memikirkan hal keinginan daging, ya sudah tamat hidupmu. Kalau game itu game over. Mulai hari ini, malam ini, pikirkanlah apa yang menyenangkan, memuliakan hati Tuhan. Yaitu melakukan, menuruti, memegang teguh setiap perintah dan ketetapannya. Slide saya habis, saya stop share. Saya mau mengajak adik-adik semua, kita akan membaca 3 ayat terakhir, saya akan kasih tahu hal penting ya teman-teman. Muncul? Sudah muncul di layar kalian? Belum. Belum kok. Belum ya? Oke. Belum. Udah muncul? Udah kok. Soko. Udah. Oke ya, udah muncul ya. Saya akan buka di Lukas 13. Kelihatan? Tunggu ya, bentar. Lukas 13. Ayat, bentar. Oke, ini. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ini Yesus ya sedang melakukan pelayanannya, mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Yesus jawab apa? Jawab Yesus. Ini ya jawaban Yesus ya. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah. Santailah." Santai katanya apa kata-katanya? Santailah, lakukanlah terus perbuatan daging. Enggak, berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Koko bold ya di sini. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Engkau harus berjuang. Kau tahu meninggalkan perbuatan daging itu sulit banget. Tapi ketika engkau berdoa sama Tuhan, engkau minta pertolongan Roh Kudus untuk supaya menginsafkan engkau dari dosa dan bisa meninggalkan perbuatan daging, menuntun engkau kepada kebenaran. Yesuslah kebenaran, sang firman itu. Engkau harus berjuang. Enggak bisa enggak. Sekalipun ada harga dan resiko yang dibayar. Engkau harus bisa berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Engkau mau menjadi orang yang banyak masuk pintu yang lebar, jalan yang luas, yang ujungnya kebinasaan, atau engkau orang yang sedikit itu yang diselamatkan, masuk ke pintu yang sesak itu, engkau adalah orang-orang yang berjuang sampai akhir, sampai detik terakhir hidupmu, engkau berjuang masuk pintu yang sesak itu, engkau selamat. Engkau akan menemukan kehidupan. Berjuang. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Engkau mau menjadi orang yang banyak atau engkau menjadi orang yang sedikit? Kalau engkau mau menjadi orang yang sedikit, engkau harus
Juang. Selama masih ada kesempatan dan pintu belum ditutup. Kalau pintu sudah ditutup, ya sudah. Tinggal penghakiman aja terjadi. Tinggal kita dikenal oleh Tuhan atau kita tidak dikenal oleh Tuhan. Itu aja. Jangan sampai engkau di dunia ngakunya kenal Tuhan, tapi ketika nanti penghakiman Tuhan, Tuhan nggak kenal engkau. Sorry to say, goodbye. Makanya dari sekarang perhatikan dan camkanlah firman Tuhan. Engkau harus berjuang untuk masuk yang pintu yang sesak itu. Nggak bisa enggak. Engkau harus berjuang. Berjaga-jagalah supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Daging memang lemah, roh itu penurut. Berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ya saya nggak tahu teman-teman semua, apakah teman-teman semua di sini sudah sudah dewasa cara berpikirnya. Saya menganggap kalian semua cara berpikirnya sudah dewasa. Kok saya nggak bisa berjuang kok, sulit banget. Saya masih suka jatuh dalam dosa. Ya oke, nggak ada masalah. Yang kau termasuk golongan orang yang banyak itu. Ya udah. Ujungnya kalian semua udah tahu kemana ujungnya. Tetapi malam ini sekali lagi firman Tuhan menyadarkan kita bahwa kalau engkau mau menjadi golongan orang yang sedikit, engkau harus berjuang sampai akhir nafasmu, hidupmu, engkau harus setia dan berjuang sampai akhir. Nggak bisa enggak. Selama masih ada kesempatan. Sebab ketika kesempatan itu sudah ditutup, ya sudah. Kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Sekali lagi, jagalah hatimu, jagalah hidupmu dengan segala kewaspadaan. Jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi engkau harus serupa seperti Kristus. Engkau harus melakukan apa yang menjadi kehendak, menyenangkan dan memuliakan namanya. Itu aja dari saya. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Ko Ferdinand, ada lagi yang ingin ditambahkan? Tidak kok.